Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persija Jakarta yang akan menghadapi PSIS Semarang. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, prediksi untuk pertandingan nanti Butai, Persija Jakarta yang akan menghadapi PSIS Semarang. Butai, prediksinya Butai? Ya, ini pertandingan seolah-olah pembuktian ketajaman lini depan bagi kita. Pembuktian kedua, ya, ini pembuktian lini depan Butai. Karena secara permainan walaupun PSIS Semarang di pertandingan pekan pertama mampu mengalahkan lawannya yaitu dengan skor akhir 1-0, namun secara ketajaman striker andalan mereka yaitu Bruno Silva berbeda dengan Hari Nur masih perlu dibuktikan, belum terlihat. Begitu pula dengan ketajaman lini serang Persija Jakarta. Ketajaman Marco Simic yang selama ini menjadi andalan seolah-olah lagi menurun. Itulah yang menjadi sorotan dari semenjak gelaran Piala Menpora. Iya benar sekali Butai, sepertinya hilang apa namanya Butai, insting golnya dari Marco Simic ini seolah-olah sedikit menurun Butai. Apa namanya Butai, Niko Simanjuntak ini memberikan bola-bola manjak pada Marco Simic itu sudah sesuai dengan keinginan Marco Simic Butai. Namun belum terjadi gol. Secara penguasaan bola Persija Jakarta sebenarnya kemarin kita lihat seolah-olah akan menang mudah banyak setelah bola tepatnya Yan Mota. Namun setelah berjalannya waktu ternyata mereka mampu diimbangi oleh permainan PSIS Sleman. Akhirnya mereka pun mampu ditahan imbang akhirnya. Dan itu pun Persija Jakarta sangat kewalahan sekali secara permainan. Secara permainan benar sekali Butai. Apa yang harus diperbaiki dari Persija Jakarta sendiri Butai? Ya, semenjak kehilangan Maklok Banyaki sebenarnya itu terlihat lini tengah Persija Jakarta belum menemukan komposisi sepas karena kehilangan Maklok ini Banyaki. Di situ mereka mengandalkan kepada Tony Sucipto dan berduet dengan Rohit Chan dan pemain muda juga ada di situ Butai. Taufik Hidayat. Di situ pemain Persija Jakarta seolah-olah kalah lini tengahnya itu seolah kalah dari PSIS Sleman seperti itu. Apakah sekarang kekuatan lini tengah Persija Jakarta mampu mengimbangi kekuatan lini kekuatan lini tengah PSIS Semarang ini? Karena kita tahu di PSIS Semarang pun dihuni beberapa pemain yang cukup bagus. Di situ ada Vicky Pasamba, Jonathan Kastalina, Septian David Mulana. Tentunya ini pertandingan yang sangat-sangat seru sekali dan layak kita tunggu. Iya, ini juga pembuktian Marco Simic dan pembuktian Bruno Silva. Ketajamannya apakah bisa kembali lagi atau malah melempem lagi di Butai. Gimana Butai untuk persiapannya para pemain-pemainnya Butai? Ya, untuk persiapan tentunya pemain dengan dipastikan bergulirnya Liga 1 akan terus meningkat. Karena tentunya itu adalah permainan pekan pertama itu adalah permainan yang masih adaptasi adaptasi lapangan baik fisik ataupun mental. Nah, sekarang pembuktian lah di pekan kedua ini, apalagi Persija Jakarta akan membutuhkan poin seenggaknya 3 poin pertama bagi mereka. Ya benar sekali Butai. Seperti itu karena emang benar sekali kata Butai, di pertandingan pertama itu adaptasi untuk mental dan fisiknya Butai. Karena fisiknya harus belum 100%. Hampir semua tim fisik itu belum 100%. Dan pelatih-pelatih juga mencari-cari taktik-taktik permainan sendiri Butai. Masih membaca. Menarik sekali Butai. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Butai. Untuk formasi Banyaki Persija Jakarta tetap akan menggunakan formasi 4-3-3. Di situ di kiper ada kiper Andri Tani, sementara duet center back antara Yan Mota dan Dutra. Sementara back sayapnya di situ ada Reza Aldi dan Marco Mota. Di tengah mereka mengadakan kepada Tony Sucipto, Rohit Chan dan Ramdhani Sarugo. Sementara di depannya di situ ada Osvaldo Hai, Niko Simanjuntak dan tentunya sang striker Marco Simic.
Sementara untuk PSIS Semarang menjadi keputusan akan sama menggunakan formasi 4-3-3, yaitu mengandalkan kepada kiper Jandia Eka Putra, sementara duet center back duet antara Emrio dan Wallace Costa. Sementara di back sayapnya di situ ada Pratama Nahan dan Fredian Wahyu. Sementara di tengahnya di situ ada Piki Pasamba, Padi Eko dan Jonathan Kolantalina. Sementara di depannya di situ ada Hari Nur, Septian David Maulana dan Bruno Silva menjadi. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Butai, jalannya pertandingan nanti Butai akan seperti apa nih Butai, kedua tim ini Butai? Ya tentunya ini akan sangat seru sekali, duel antar lini yang pembuktian ini Butai ya. Antar lini akan sangat menarik. Di situ Pratama Arhan harus menghadapi kecepatan dari Riko Simanjuntak. Iya benar sekali, ataupun Osvaldo Hai di situ Butai ya. Osvaldo Hai akan berhadapan di situ Fredian Wahyu harus memastikan pergerakan ataupun kecepatan dari Osvaldo Hai. Begitupun dari back dari Persija Jakarta harus menghadapi kecepatan dari lini serang Septian David Maulana dan Hari Nur. Lini depan di situ ada Marco Mota, di situ ada Reza, harus menghadapi kecepatan dari Septian David dan Hari Nur. Begitupun ketajaman dari Bruno Silva banyak. Apakah Marcus Limpik akan bisa lewat dari Wallace Costa? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan Bruno Silva, apakah Bruno Silva bisa melewati duet Nangu, Yan Mota dan Dutra? Itulah yang akan menjadi pembuktian. Maka yang jadi akan yang menjadi lebih menarik adalah duel lini tengah. Duel lini tengah, iya. Apalagi ini PR bagi Persija karena kita tahu semenjak kehilangan Maklok, kehilangan sekali kestabilan transisi. Nah, itu dia Butai. Transisi kestabilan menyerang dan bertahan itu agak berkurang karena di situ kita lihat keberadaan kemarin yang diturunkan yaitu Taufik Hidayat agak kurang, maka saya memprediksi bisa diisi di situ pemain senior Ramdhani Lestari yang mungkin bisa pas untuk mengisi kekosongan di situ benar. Iya benar. Menemani Rohit Chan. Iya benar. Menarik sebetulnya kedua tim ini sama-sama melakukan penyerangan dari sisi sayap. Sisi sayap benar. Di situ ada Riko Simanjuntak dan Osvaldo Hai. Sementara dari PSS Semarang sini ada Septian David Maulana dan Hari Nur Butai ya. Namun jangan harus waspadai karena PSIS Semarang ini bisa menyerang dari mana saja. Seperti kita tahu Hari Nur seringkali menusuk dari lini tengah kecepatan Hari Nur, tusukan Hari Nur ini harus waspadai. Kita tahu seperti ketika mereka menghadapi kemarin di pekan pertama kemarin benar sekali ketika tusukan dari Nerius Alom kepada Hari Nur itu langsung berhadapan dengan sang kiper walaupun saat itu Hari Nur gagal itu kan peluang benar-benar peluang itu 90%. Iya Butai. Sementara di Persija Jakarta sendiri Butai tidak terlihat tusukan dari lini tengah Butai, selalu mengandalkan Riko Simanjuntak Butai, tidak mengoperkan bola, bahkan Osvaldo sendiri saya rasa megang bolanya itu cukup sedikit Butai. Ya, untuk di pekan pertama itu seolah-olah keberadaan Osvaldo ini kurang terlihat. Inilah menjadi pembuktian buat Persija Jakarta di pertandingan keduanya kali ini. Oke, menarik sekali Butai. Prediksi skornya Butai prediksi berapa nih? Untuk prediksi saya kali ini saya memprediksi andai kata menjadi Persija Jakarta masih mainnya seperti kemarin menjadi tentunya PSIS Semarang bisa saja mengalahkan Persija Jakarta menjadi. Oke. Bisa saja mengalahkan andai kata pertandingan Persija Jakarta masih seperti yang kemarin menjadi. Itu catatannya menjadi. Catatannya. Oke. Berarti prediksi skornya Butai? Prediksi skor saya memprediksi Persija Jakarta kalah dari PSIS Semarang dengan skor 1-2 menjadi. Andai kata permainannya seperti kemarin. Oke. Dengan skor 1-2 untuk kemenangan PSIS Semarang. Oke, menarik sekali ini Persija Jakarta kalah. Harusnya manajemen Persija harus mendengar ini benar sekali Butai. Biar antisipasi supaya mereka tidak kalah. Supaya harus benahi Butai ya. Karena tidak jalan dari lini tengah Butai, tidak ada tusukan seperti kemarin-kemarin kalau ada Mark Anthony Klok Butai ya. Karena selalu mengandalkan Riko Simanjuntak saya lihat Butai ya, dan belum tajamnya Marcos Simic Butai. Oke. Prediksinya 1-2 untuk kemenangan PSIS Semarang. Ya. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia tentunya nongkrong di channel Wangkong TV. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya.
Dan jangan lupa juga subscribe channel Lontong TV apabila kalian suka video kami, biar kami lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.